Pelatih ASEAN All-Star yang juga merupakan juru taktik Vietnam, Kim Sang-si, terkejut melihat permainan anak asuhannya saat melawan Manchester United. Skor 1-0 yang menjadi hasil akhir dalam laga ASEAN All-Star kontra Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, bukan menjadi perkara yang membuat Kim Sang-sik banyak berkomentar. Pria asal Korea Selatan itu justru kaget lihat Kakang Rudianto dan kawan-kawan bermain kompak seperti tim yang sudah terbentuk dalam waktu lama. Padahal, para pemain baru berkumpul dan menjalani latihan bersama selama 2 hari saja. Mereka seperti sudah bermain bersama dalam 2 dekade. Ini adalah pertandingan besar, dan para pemain begitu fantastis. Kami hanya berlatih 2 hari, tetapi mereka bermain seperti sudah bersama-sama selama 20 tahun. Tim bermain dengan organisasi tim yang sangat bagus, dan kami sangat senang bisa menang, kata Kim Sang-si. Sepanjang 90 menit, MU tampak lebih sering menguasai bola dan berkali-kali mencoba membongkar pertahanan para pemain ASEAN. Lini pertahanan yang bermain rapi dan simpel menjadi benteng tangguh, melindungi gawang dari serangan gencar anak asuh Ruben Amorim, khususnya setelah tim tamu tertinggal. Dalam laga tersebut, 2 pemain Indonesia turut tampil, yakni Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi. Kakang bermain sejak menit ke-68, sedangkan Malik Rizaldi baru masuk pada menit ke-82. Kakang terlibat dalam membangun pertahanan kokoh di area sekitar kotak penalti. Malik, yang biasa bekerja sebagai penyerang, juga lebih sering bermain di daerah pertahanan sendiri guna mengantisipasi serangan lawan. Pasca insiden di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang menodai euforia kemenangan Persib Bandung, Ketua Viking Persib Club, Tobias Ginanjar, angkat bicara. Dalam pernyataannya, Tobias menegaskan bahwa Viking tidak membenarkan tindakan perusakan fasilitas stadion dan mengajak semua pihak untuk menyikapi kejadian ini dengan kepala dingin serta tidak gegabah dalam mengambil langkah hukum. Meskipun perbuatan merusak GBLA tidak bisa dibenarkan, penyelesaian melalui jalur pidana, kata Tobias, bukanlah satu-satunya cara. Menurutnya, hukuman sosial seperti kecaman publik dan rasa malu yang diterima oleh pelaku sudah menjadi pelajaran yang cukup berat. Melihat situasi yang semakin gaduh di media sosial, bahwa kegembiraan atas kemenangan Persib Bandung bisa ternoda, Viking diakui Tobias mengambil langkah untuk meredakan ketegangan. Tobias mengajak semua pihak untuk saling memaafkan dan fokus pada masa depan, khususnya dalam menjaga GBLA yang menjadi kebanggaan masyarakat Bandung. Sebagai bentuk konkret, Viking Persib Club menginisiasi pengumpulan dana yang akan diumumkan setiap pukul 19.33 waktu Indonesia Barat. Sebuah angka simbolis yang merujuk pada tahun berdirinya Persib Bandung, yakni tahun 1933. Dana akan dikumpulkan selama sepekan. Diakui Tobias, akan diserahkan langsung kepada manajemen Persib Bandung. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umar Mokhtar meninjau kondisi Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang mengalami kerusakan akibat segelintir bobotoh. Pengerusakan dilakukan oknum bobotoh dengan mencabut rumput dan memotong jaring gawang pasca laga Persib Bandung kontra Persis Solo di pekan terakhir BRI Liga 1 pada Sabtu lalu. Umum menyayangkan tindakan tidak terpuji tersebut, apalagi stadion berkapasitas 38.000 tempat duduk itu bakal digunakan untuk turnamen Piala Presiden pada bulan Juli mendatang. Dia berharap oknum bobotoh sadar dan tidak mengulangi tindakan yang sama ke depannya. Dia menekankan pentingnya menjaga fasilitas stadion yang menjadi rumah bagi Persib Bandung. Pria berusia 76 tahun ini mempertanyakan motif orang supporter yang mencabut rumput stadion untuk dijadikan kenang-kenangan setelah Persib Bandung menjadi juara BRI Liga 1 musim ini. Akibat kerusakan tersebut, Umum menyebut kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah, sebab ada sejumlah fasilitas lain di luar stadion yang juga mengalami kerusakan. Namun Umum mengkritik pihak-pihak yang memanfaatkan kejadian ini untuk pencitraan, padahal sebelumnya tidak ada kontribusi apapun untuk klub. Saat itu, 15 Agustus 2019, lift di Geraha Persib terbuka dan seorang pemain asing bertubuh tinggi disambut kerumunan kamera, perekam suara, dan mikrofon dari para jurnalis Bandung datang untuk menggantikan Bojan Malisi. Nama Nick Kuipers belum dikenal siapapun di Indonesia, namun sambutan hangat dari media lokal saat itu membuatnya langsung merasa berada di rumah. Ia merasa momen itu tidak akan pernah terlupakan. Bagi Nick, sambutan luar biasa itu jadi penanda bahwa ia datang ke klub dan kota yang bukan sembarangan. Ia tahu banyaknya media yang hadir menandakan Bandung adalah tempat spesial. Selama hampir 6 tahun berseragam Persib Bandung, Nick tidak hanya dikenal sebagai bek tangguh di lapangan, tetapi juga pribadi yang dekat dengan media. Ia memahami dan menghargai peran jurnalis dalam kehidupan klub.
Kedekatan yang ia rasakan bersama media di Bandung bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di tempat lain. Bandung memang dikenal memiliki dinamika media sepak bola yang berbeda. Di kota ini, wartawan tidak sekedar meliput dari kejauhan. Mereka terlibat dalam suasana klub, mengenal para pemain secara personal, bahkan menjalin komunikasi yang terbuka dan juga cair. Banyak pemain asing yang terkejut sekaligus merasa nyaman, karena media di Bandung tidak mencari sensasi semata, tetapi benar-benar mengikuti perkembangan mereka di lapangan dan kehidupan sehari-hari. Beberapa pemain bahkan sering secara sukarela menghampiri jurnalis seusai laga, minta diwawancarai ketika tampil baik atau mencetak gol. Sebuah pemandangan langka di sepak bola Indonesia, yang di kota lain nyaris tidak ada. Nick pun menjadi salah satu contoh pemain asing yang merasa nyaman dan akhirnya tumbuh bersama atmosfer ini. Ia bukan hanya menjadi bintang lini belakang Persib Bandung, tetapi juga menjadi sosok yang selalu terbuka kepada media, mau berbagi, dan memahami pentingnya kehadiran pers lokal dalam membangun cerita klub. Dalam 6 tahun karirnya di Persib Bandung, Nick telah menjalani ratusan, bahkan mungkin ribuan wawancara, sesi konferensi pers, dan berbagai interaksi di luar lapangan dengan jurnalis Bandung. Tetapi semuanya terasa hangat dan natural baginya, karena sejak hari pertama, saat lift di Geraha Persib terbuka dan kamera menyambutnya, ia tahu bahwa Bandung bukan sekedar tempat bermain bola. Ini adalah rumah bagi dirinya. Persib kembali menjadi sorotan menjelang bursa transfer Liga 1 musim 2025-2026. Isu perombakan skuad besar-besaran kian menguat, dan kabar soal pemain asing baru pun mulai mengemuka. Manajer Persib Bandung Umam Mokhtar memberikan pernyataan terkait asal-usul pemain yang sudah diamankan oleh Persib Bandung. Saat on air bersama PRFM News pada Sabtu 24 Mei kemarin, Umam menyebutkan bahwa manajemen Persib sudah bergerak cepat sejak akhir musim kemarin. Sejumlah nama pemain asing baru disebut-sebut telah mencapai kesepakatan awal untuk bergabung dengan tim. Menariknya, pemain tersebut berasal dari 2 negara penghasil talenta sepak bola dunia, yakni Brazil dan juga Argentina. Sudah, saya tidak akan berbicara. Dari Brazil, Argentina, pemain asing pengganti. Lokal juga sudah dapat 4 orang. Argentina baru 3, kata Umam Mokhtar. Pernyataan ini memperkuat sinyal bahwa Persib Bandung tengah merancang revolusi tim secara serius. Umam menambahkan, kehadiran pemain baru tersebut diharapkan bisa membawa suasana dan kekuatan baru di tubuh Persib Bandung. Sejumlah pemain asing musim lalu memang telah dipastikan hengkang. Nama-nama seperti Kevin Dre Mendoza, Nick Wipers, Ciro Alves, Victor Bonevo, serta pelatih kiper Luizinho Passos tidak akan lagi memperkuat Persib Bandung pada musim depan. Artinya, ada ruang besar bagi pemain baru untuk masuk dan beradaptasi. Meski belum menyebut identitas rekrutan secara rinci, Umam meyakinkan bahwa proses negosiasi telah berjalan lancar. Ia juga menyerahkan sepenuhnya keputusan teknis kepada pelatih kepala Bojan Hoda tanpa campur tangan pihak manajemen. Sementara itu, rumor kepergian beberapa pemain lokal pun terus berkembang. Sejumlah bintang seperti Beckham Putra Nugraha, Edo Febriansyah, hingga Rahmat Irianto kabarnya tengah dilirik oleh klub lain. Jika benar hengkang, maka regenerasi pemain akan jadi fokus penting bagi pihak manajemen. Bobotoh sendiri menyambut antusias setiap informasi terkait rumor transfer ini. Banyak yang berharap pemain anyar dari Amerika Selatan tersebut punya kualitas di atas rata-rata dan bisa langsung nyetel dengan permainan tim. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk dikabarkan bakal bergabung ke Persib Bandung usai tidak lagi membela klub Australia Brisbane Roar. Struijk tidak lagi memperpanjang kontraknya dengan Brisbane Roar usai datang di awal musim Liga Australia 2024. Pemain berusia 22 tahun itu bermain sebanyak 10 kali selama berseragam Brisbane Roar. Rafael Struijk hanya mampu mencetak 1 gol di Liga Australia selama musim 2024-2025. Brisbane Roar menyampaikan salam terima kasih kepada Rafael Struijk atas kontribusinya yang luar biasa selama berada di klub ini. Seluruh anggota tim Brisbane Roar mengapresiasi dedikasi Struijk pada musim ini dan mendoakan agar kesuksesan selalu menyertai langkahnya di masa depan. Lantas, benarkah Rafael Struijk akan bergabung ke Persib Bandung? Kabar kepindahan Rafael Struijk ke Persib Bandung memang sedang membuat banyak spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Persib Bandung sendiri tengah melakukan perombakan skuadnya setelah meraih gelar juara Liga 1 2 tahun berturut-turut. Sejumlah pemain andalan Persib Bandung sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Bobotoh melalui media sosialnya. Salah satunya yakni striker gacornya, Ciro Alves, yang akan meninggalkan tim pada musim depan. Kehilangan pemain sekaliber Ciro Alves tentu akan dirasakan oleh Persib Bandung. Pemain asal Brazil tersebut telah menjadi andalan lini serang tim selama 3 tahun terakhir.
dengan torehan 35 gol dan 33 assist dalam 107 pertandingan di berbagai kompetisi. Dengan posisi permainan yang sama, kemungkinan besar Persib Bandung akan menawarkan kontrak kepada Rafael Struijk sebagai penggantinya. Persib juga akan kembali berlaga di kompetisi Asia, yang merupakan kesempatan bagus bagi Rafael Struijk untuk membuktikan kemampuannya setelah sempat meredup. Kehadiran Marc Anthony Klopp dalam skuad juga akan membantu proses adaptasi Rafael Struijk, mengingat mereka pernah bersama di timnas Indonesia. Namun Persib harus bersaing dengan tim lain yang juga tertarik untuk merekrutnya, seperti Bali United yang baru saja menambahkan pemain Belanda dalam jajaran kepelatihannya.